Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Monggo Pak Budi dibaca. Wa anhu annahu rawan nabiyya ya'khudhu liudunaihi ma'an khilafal ma'il lidhi akhadha li Hadis yang mana? Abdillah tadi. Atasnya. Wa an Abdillah ibni Zaidin annan nabiyya ata bisulasai muddi faja'ala yadluku diraihi akhrajahu Ahmadu wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Ya, terus. Dari Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Rasulullah pernah diberi air sebanyak 2/3 mud. Kemudian Rasulullah menggunakannya untuk menggosok kedua tangannya. Dikeluarkan oleh Ahmad, dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Ya. Ya, baik. Ibnu Huzaimah. Itu sudah kemarin. Ya, jadi di sini Rasulullah diberi 2/3 mud untuk wudu ya. Ya, untuk wudu. Untuk wudu. Nah, ini 1 mud untuk wudu. 1 mudnya itu setara dengan 625 gram air. Ya, gram setara mungkin ya liter. Nah, 1000 liter. Aku asing tengah-tengah itu. 600 liter, 600 mili. 600 mili. 600 mililiter ini bukan liter. Berarti setengah 500 mili lah. 2/3-nya kok. Setengah literan. Yes. Antara 500 mili lah. 500 mili untuk wudu. Jadi kalau kita bayangkan kan 500 mili atau 2 gelas. Iya kan? Untuk wudu. Gitu ya. Belum ketemu Pak Pardi? Ya, dah. Next, lanjut Pak Budi. Wa annahu ra'an nabiyya ya'khudhu li naihi ma'an ihilafal ma'idzi akhadha li ra'sihi akhrajahul bayaqiyu wa huwa indahu muslimin min hadzal wajhihi bilafdin wa masaha bi ra'sihi bima in ghaira fadli yadayhi wa wal mahfudu. Masih dari riwayat Utsman disebutkan bahwa dia pernah melihat Rasulullah SAW mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang digunakannya untuk mengusap kepalanya. Dikeluarkan oleh Baihaqi, sedangkan menurut Muslim dengan jalan periwayatan yang sama disebutkan Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari yang digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Apa? Inilah yang lafal yang mahfuz. Ya, akurat, melafal yang jelas. Ada di situ Pak Manto? Hah?
Nggak ada, ini kan satu hadis toh. Ini lanjutannya. Berarti apa Pak Budi keterangannya di sini? Menggunakan air untuk mengusap kedua telinganya bukan dari air yang digunakan untuk mengusap kepala loh. Bukan Jadi sisa. dua toh. Jadi ada yang satu kali, ada yang dua kali. Ada yang sendiri-sendiri kepala sama telinga. Ini kan di sini disebutkan tuh. Menggunakan air untuk mengusap kedua telinganya bukan dari air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi selama ini kalau ini Boleh. boleh. Cuman yang lebih Nah, ada lagi yang boleh juga. Yang boleh juga. Ada dua. sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, itu enggak apa-apa. Yang penting ada dasarnya. Dan dasarnya enggak ikut-ikutan, kita belajar sendiri. Ya kan? Jadi di sini ada dua di sini. Jadi di sini ada dua riwayat terkait dengan hadis ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air mengusap kedua telinganya bukan dari air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jelas ini ya. Dan beliau mengusap kepalanya, satu lagi B, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa membasuh kedua tangannya. Iya kan? Jelas dong, tidak nyambung tuh antara tangan sama kepala. Jelas ini. Riwayat-riwayat ini adalah akurat. Dengan begitu, riwayat lainnya adalah syadz berdasarkan terminologi ahli hadis. Dan jelas berarti riwayat ini direwayatkan secara akurat. Ambil mana saja yang gampang. Nah itu ya, seperti itu. Mengusap kepala dan di sini disebut ada lagi dari Abu Daud dan An-Nasai dinilai sahih dari Ibu Kusaimah, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Ini yang satu kali. Ke kepalanya, kemudian memasukkan ini gini ya kan, memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya, lalu beliau mengusap bagian luar ini telinga dengan kedua ibu jarinya. Nah, ya, ya kan, itu kan banyak. Terus dan terdapat pula redaksi bahwa beliau menggunakan air baru untuk mengusap kedua telinganya. Nah, kan? Banyak kan? Iya kan? Dah. Jadi banyak hal di sini. Riwayat Al-Baihaqi dengan asumsi sahih, hadisnya sahih, memberikan petunjuk tentang pengertian pensyariatan penggunaan air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga, bukan air baru antara kepala dan tangan, air baru ya kan, itu beda ya kan. Nah, tadi yang kita perjelas adalah kepala dan telinga ya kan, seperti itu. Di sini disebutkan lagi di dalam kitab Hadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak ada informasi sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air baru untuk mengusap kedua telinga. Beberapa toh yang tadi ada, ya kan, yang sekarang tidak ada. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa aku tidak menemukan hadis marfu yang sahih yang tidak diperselisihkan oleh para ulama yang memberi petunjuk bahwa mengusap kedua telinga menggunakan air baru. Ya, apa maksudnya? Jadi ya seperti itulah ilmu hadis, ya kan? Terkait dengan mengusap kepala.
Mengusap kepala. Kita sangat terbatas terkait dengan ilmu hadis ya. Nah, jadi di sini ada kepala, ini ada telinga. Permasalahannya adalah satu, kepala plus telinga atau kepala sendiri dan kemudian telinga. Nah ini mana yang benar? Sejauh sepengetahuan kita berdasarkan kitab ini, dua-duanya ada. Nah itu loh ya. Tidak apa, itu proses kita. Nanti kalau kita belajar lagi, oh ternyata hadis yang ini kualitasnya kurang bagus, kan? Oh berarti berubah lagi. Tidak masalah seperti itu, asal kita berprogres. Iya kan? Oh tidak. Terus kemudian loh gimana ini? Makanya itu, kita dalam belajar dua seperti ini ya. Terus kita tidak melihat salah satunya ini salah. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, salahkan diri sendiri. Menyalahkannya apa? Dengan belajar mencari. Kita belum tahu. Terbatas, ya kan? Jadi kenapa kok seperti itu ya? Ya wes, tanpa menyalahkan, nanti kita cari ya itu. Kalau kecuali kalau benar-benar parah ya, kita tahu bahwa itu yang seperti itu kemudian salah, ya salah, berarti kita salahkan. Penyembahan berhala misalkan, jelas salah terkait dengan ibadah, ya kan? Tidak ada ibadah yang aneh-aneh, itu salah itu. Kalau seperti ini terkait dengan fikih ini banyak makanya. Tanpa menyalahkan salah satu, kemudian gini, ada si A dan ada si B. Kita tahunya ini, kemudian menyalahkan ini salah, ya kan? Seperti itu. Udah, yang benar ya seperti itu, ya udah, ini seperti ini, kita sambil berjalan. Yang selama ini terjadi itu bahkan luar biasa. Taunya hanya ini, menyalahkannya ini, ketika ditanya ini, bilangnya juga katanya. Ya, ini yang loh, katanya juga, ya repot juga akhirnya. Ya, jadi usahakan kita punya basic keilmuan sendiri. Terserah mau dari apapun, selama otoritas atau kewenangan yang pemberi ilmu itu jelas. Boleh enggak menggunakan, oh ini saya katanya kitab apa? Oh katanya guru misalkan. Tapi kalau ini cari sendiri, atau karena katanya medsos. Ya, seperti ini harus di cross check, kitab di cross check dengan kitab yang lain, guru di cross check dengan kitab atau dengan guru yang lain tanpa menyalahkan lainnya. Ya kan, medsos apalagi di cross check semuanya. Kan ingat bahwa bila ada sesuatu permasalahan, kembalikan kepada teorinya, Al-Quran dan hadis. Jangan kembalikan ke sini. Kembalikan ke Al-Quran, hadisnya seperti apa. Ya, seperti itu. Ternyata ada semuanya. Ini ada. Maksudnya ini pengambilan airnya ya. Nah, ini ya seperti ini. Baik, sampai sini. Ada tambahan Andika? Mungkin keduanya ini shock ya. Seperti saya melihat Pak Manto. Saya melihat Pak Manto orangnya lucu, nakal. Tapi karyawan percetakan Pak Manto itu orangnya serius. Galak. Semuanya benar ya, karena karyawan sana percetakan semua melihat Pak Manto itu ya di sana. Di sini tuh orangnya serius. Benar. Ya. Sejarah hadis juga seperti itu. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis satu kali, ini ada si A, si B, si C. Kemudian ada hadis lainnya lagi. Setelah dapat hadis ini, dia kembali ke negaranya atau wilayahnya. Sudah dia pegang hadis yang ini. Kemudian Rasul mengeluarkan hadis lagi, ya kan? Ini tidak ikut. Si B ikut, si C ikut. Oh, dia dapat 2.
Dua hadis kan? Kemudian ada kompromi di sini. Kebetulan yang ini dapatnya ini. Baik, akan saya tuliskan hadisnya secara lengkap. Loh. Ya. Iya, seperti itu ya. Jadi gunakan untuk hidayah. Makanya kita tanya, dalilmu mana? Oh, dalil saya seperti ini, sudah. Yang penting melaksanakan sesuatu dengan berdasar. Itu ya. Baik. Oke ya, paham ya. Lanjut. Apa Budi? Lanjut. Ininya, sudah. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Muhammad. inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asiril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al mutafakun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah dan tangan yang berkilau karena bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang dapat memperpanjang kiloannya, hendaknya ia mengerjakannya. Hadis muttafaq alaih dan lafalnya menurut riwayat Muslim. Oke, gimana? Gimana keterangannya? Antara di sini adalah cahaya bekas wudhu. Satu, yang kedua, panjangkanlah. Yang ketiga, apa? Dilarang boros ya? Dilarang boros. Ada toh? Hadis-hadis lainnya. Makanya dilarang boros air. Nah, gimana ini maksudnya? Ya kan kita kan ini identitas kita nanti salah satunya adalah bekas wudhu. Yang kedua, makanya disampaikan di sini panjangkanlah. Panjangkanlah ini seperti apa? Sedangkan di hadis lain ada aturannya seperti ini. Dilarang boros air. Nah, panjangkanlah ini seperti apa? Misalkan ini kaki, ini mata kaki. Panjangkanlah itu sampai mana? Melebihi batas. Ayo. Panjangkanlah seperti apa? Atasnya tumit mata kaki. Masalah ini kaki aja dulu. Batasnya kan Mata ujung kaki di sini sampai sini. Ini dari dasarnya, ya kan, sampai sini. Terus panjangkanlah ini seperti apa? Apa sampai lutut? Saya paham. Kan? Nah ini ya, ini yang jadi masalah. Ada beberapa. Juga dilarang berlebihan. Nanti ini dilarang boros air. Terus satu lagi dilarang berlebihan. Dilarang berlebihan dalam beragama. Betul enggak? beragama. Berlebihan dalam beragama. Artinya apa, nambah-nambahi. Berlebihan ini apa ya? Nah ya, panjangannya disuruh. Nggak berlebihan ini gimana contohnya ya? Apa berlebihan dalam agama itu? Contoh kasus 3 orang. Contoh 3 orang yang ibadahnya pengen seperti apa? Pahalanya surut atau sholatnya. Oh ya, itu berlebihan dalam agama ini contohnya. Siangnya puasa, malamnya tidak tidur,
tidak nikah, puasa terus setiap hari. Nah itu berlebihan. Kan tidak boleh kan? Boleh. Kali tusuk yang Nah ini berlebihan, tidak boleh. Terus di sini ada batasnya. Loh, batasnya seperti ini. Ya puasa ya sudah mentok sehari puasa, sehari enggak. Kecuali di waktu tertentu. Tidur ya tidur. Ya kan? Itu mantap. Menikah ya menikah, ya kan? Ada batasnya. Tidak boleh berlebihan. Oh. Dan itu suku 4 rakaat. Satu pengen anu, ya kan? Pengen lebih. Nah, sekarang terkait dengan ini gimana kita memahami? Ada panjangkanlah, ada aturan-aturan lain secara umum. Ini yang aturan dekat dengan wudhu, ini aturan umum secara beragama. Lah panjangkanlah ini kita memahaminya seperti apa, ya kan? Benar enggak maksudnya? Masa terkait dengan air kalau Saya mengikuti yang memanjang. Lah yang memanjangkannya sampai mana? atas sedikit. Karena sudah dari Allah itu disebutkan akan Iya, cahaya. Lah makanya itu, apakah sampai paha ini termasuk memanjangkan? kan tidak ada pokoknya memanjang. Nah itu makanya, kan panjangkan, terus Batasi itu dulu. Pokoknya Kebanyakan maksudnya Nah, waktunya apa? berbatasan dengan ini. Waktunya bukan. Hah? Waktunya. Bukan. Ini alat apa namanya? Batas wudhunya. justru kita tidak usah Hah? kemana. Pokoknya memanjangkan. Nah, kalau itu ya. Kalau saya melihat di sini, ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini yang tadi, kemudian Rasulullah menyampaikan batas kan. Tidur itu batasnya. Nikah itu ada batasnya, maksudnya ya tidak boleh tidak nikah. Batasnya harus menikah. Puasa ada batasnya. Ya kan? Lah ini kembalikan kepada batasnya. Oh, seperti ini batasnya. Kalau mau dipanjangkan agar tidak kena ini dan ini, ya panjangkanlah seperlunya. Kalau masih sampai jauh-jauh itu namanya berlebihan. Ya. Nanti kebentur juga terkait dengan gimana dibuka sampai di atas lutut, kena lagi hukum aurat. Dulu waktu haji itu pernah, ya namanya bapak-bapak dari sini ya, itu sepuh-sepuh angkat ini sama orang Arab, aurat turunkan gitu, turunkan lagi segini aja cukup segini ya kan, maksudnya naikkan ininya loh, nggak boleh seperti itu. Nah, saya memahami seperti ini, panjangkanlah sebagaimana berlebihannya kembali kepada diri sendiri, yang jelas tahu batasnya. Lebihkanlah, panjangkanlah sebatas tidak berlebihan di situ. Terus ada batasnya lagi kan di sini ada dengkul ini. Artinya oh di sini mungkin, nah ini batas dengkul kan batas aurat kan. Nah ini kalau wudhu terbuka, oh mungkin batasnya sampai sini. Ya kan seperti itu. Baik sampai sini. Ada yang tambahin? Ada keterangan di situ Pak Manto? Hah? Tidak ada. Hadis ini saya disebutkan sini mengapa muncul wajah sudah pekerjaan wudhu sudah wudhu merupakan kekhususan di sini ancaman Allah makanya di sini oh ini. Nah, perbedaan pendapat di kalangan ulama antara Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tuh kan, para imam mazhab kan, di sini disebutkan bahwa perbedaan mereka membasuh lebih dari batas anggota yang seharusnya adalah sunnah. Lebihnya ini adalah sunnah, ya kan? Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Melebihkan itu boleh, ya kan? Batasannya kan di sini, berlebihan ini. Pendapat ini berdasarkan pada hadis di atas. Siapa saja yang di antara kalian yang mampu memperluas cahaya, maka lakukanlah. Silakan. An-Nawawi mengatakan bahwa
pengikut mazhab sepakat tentang dibasuhnya bagian tubuh di atas kedua siku atau di atas kedua mata kaki. Ya kan? Permasalahannya di atasnya ini gitu. Sampai mana atasnya ini kan? Jadi Ya dari titik apa? eh, Mata kaki itu ya still pintu. ya itu seperti itu ya. Ini sudah jadi pembahasan sejak dulu maksudnya, ya kan? Seperti itu. Sementara Malik dan ulama Madinah berpendapat bahwa membasuh anggota tubuh di luar yang diwajibkan tidak disunahkan. Oh, ada blok ini, ada blok ini. Ada yang menyatakan cukup segini aja, tidak perlu diataskan. Yang satunya silakan diataskan karena itu kesunahan berdasarkan hadis ini. Banyak pendapat kan? Nah, ada. Terus pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat yang diterima dari Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Artinya apa? Yang tidak melebihkan ini didukung oleh ulama ini. Yang mendukung ini, ya kan? Beberapa ulama masa kini juga memilih pendapat yang tadi, yang batasnya sampai sini saja. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibrahim, banyak ini ya, Abdurrahman bin Bas termasuk dan lain-lainnya. Memilih yang sampai sini dengan argumen bahwa membasuh bagian tubuh lebih dari sekedar wajib merupakan ibadah. Merupakan ibadah adalah salah satu asumsi yang memerlukan dalil. Sebenarnya ada dalil yang tadi kan. Semua orang yang menceritakan tata cara wudhu Nabi SAW tidak menuturkan hal tersebut. Banyak hadis terkait dengan wudhu hanya sampai di sini saja. Bahwa beliau SAW membasuh muka, kedua tangan, siku, dan kedua mata kaki sampai kedua mata kaki saja. Nah ini mulai ya. Terus ada beberapa dan membasuh wajib di atas tidak memberi petunjuk mengenai syariat doa. Beliau juga berpendapat bahwa hadis di atas, hadis yang ini tadi, cahaya tadi itu tadi, tidak memberi petunjuk mengenai syariat membasuh melebihi kadar yang wajib. Hilyah dalam hadis itu dianggap sebagai perhiasan jika diletakkan di lengan bawah, di hasta di bawah ini, atau di bawah pergelangan tangan, bukan di lengan dan di pundak dan atau di bahu. Itu tidak sampai berlebihan, cukup seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini kan, ya kita menyikapinya gimana? Ya kembalikan kita belajar lagi. Oh, belajarnya sampai seperti ini. Yang jelas, larangannya itu sampai mana? Ini yang harus kita tahu. Larangannya itu di bawah ini tidak boleh. Ya kan? Di atas ini tidak boleh secara keumuman karena membuka aurat. Ya kan? Ya sudah, perhatikan di sini. Antara ini sampai di sini. Nah, ya makanya itu secara keumuman kan tadi saya lihat. Secara keumuman ini dibatasi dengan aurat. Ya. Ya ini secara keumuman memang di sini ada di sini. Berarti wudhu sama ada satu pasal orang wudhu sama perayaan. Udah nggak apa-apa. Saya sendiri. Dari Andika Dewi. Dari Andika Dewi guys. Udah di rumah nggak apa-apa. Di dalam. Oh, sendirian tidak masalah. Nggak masalah. Tidak masalah kalau sendirian. Saya sering Iya. Ada apa kali? Nah itu ya. Sudah sampai di sini. Sebentar saya baca keterangan lagi. Saya makan karena begitu tahu ya. Benar. Dalam konsideran. Itu kan bisa berlebih. Nah, itu dapat penu. Iya. Eh, Berarti ganti-ganti.
Pendapat yang paling kuat menghentikan basuhan wudhu. Di sini disebutkan kesimpulannya beliau pengarang hadis ini. Kesimpulan beliau pengarang hadis ini, pendapat yang paling kuat adalah menghentikan basuhan wudhu pada batas-batasnya. Yang menghentikan di sini, di kalau siku itu seperti itu. Menghentikan, yes benar seperti itu. Baik, jadi sampai di sini kita paham ya. Oh ternyata seperti ini adanya, ya kan? Sudah kita belajar, yakini salah satu, pahami larangannya yang mana, ya kan? Bila kita berada di seperti ini, takbir itu yang paling pas di mana? Hah? Di mana? Mana yang paling pas? Nah, di situ. Pak Wadi di situ. Aman toh? Situ. Menempel telinganya. Lah gini. Dah, kan macam-macam. Hah? Yang enggak boleh yang mana? Nah, itu. Jadi itu batasnya. Oh, itu batasnya. Di sini keterangannya adalah enggak ada keterangan. Paling bawah enggak ada enggak keterangannya? Enggak ada ya. Bahwa gini mau enggak ada ya. Bebas. Yang boleh yang enggak boleh di atas. Nah, ini yang batasannya. Mana yang baik? Ya situ. Di antara itu yang baik. Terus meletakkan kedua tangan di dada. Batasnya di mana? Yang paling baik di mana? Hah? Ada yang gini. Ya, yang enggak boleh di mana? Hah? Ada di bawah. Ada yang enggak boleh di mana? Nggak boleh tuh posisinya gini. Ya. Pas itu udah boleh. Megang gini. Iya. Gini tidak boleh. Nah, berdiri itu boleh. Makanya yang enggak boleh yang apa? Ada. Ada. Yang enggak boleh yang apa? Hah? Ayo, yang enggak boleh yang apa? Meletakkan kedua tangan. Ya kan? Yang enggak boleh itu yang seperti apa? Enggak ada keterangan. Nah, yang dibalik itu yang enggak boleh. Yang tangan yang kiri yang di atas. Nah, itu enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Kita tahiyat akhir kiri enggak boleh. Ya. Nah, jadi ketika itu muncul banyak hadis, ya silakan dipahami hadis ini. Kita merujuk ke Imam Madhab itu tadi, oh seperti ini, menurut pendapat beliau seperti ini. Keumuman ada 4 Imam Madhab. Sebenarnya ada banyak. Silakan merujuk ke mana siapa, ke siapa saja yang dirasa sesuai dengan kita. Tapi yang jelas kita tahu, oh hadisnya seperti ini. Permasalahannya itu di sini. Ya udah merujuknya ke sana. Gimana? Siapa? Oh menurut beliau yang pengarang buku ini, oh batasnya ya sebatas batas wudhu. Oh ya udah. Ya seperti itu. Lainnya 3 tadi dipanjangkan. Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dipanjangkan. Sepanjang apa? Lah ini tanda tanya lagi. Tidak disebutkan sepanjang apanya, ya. Nah inilah yang menarik, ya. Jadi kita tahu batasnya. Misalkan seperti, ya ngomong aja Pak Ros, misalkan. Berdirinya seperti apa? Berdirinya waktu sholatnya. Lah, nunduk seperti rukuk, lah kan? Gimana? Ini seharusnya tidak boleh. Tapi kalau semampu beliau seperti itu, ya tidak apa-apa. Harus ditegakkan nggak bisa. Nah, ya makanya itu. Kalau jalan itu kalau jalan tegak. Bisa tegak berarti. Nah, mestinya bisa itu. Atau Pak War misalkan.
Yang ketiga duduk tahiyat akhirnya mengganggu sebelahnya. Ya. Akhirnya duduk tahiyat akhirnya sama dengan duduk tahiyat awal. Tidak masalah. Gitu kan. Kasihan dong miring-miring kalau gitu kan. Itu ya. Jadi tahu kita, oh yang enggak boleh itu seperti ini. Seperti duduk tahiyat awal boleh silakan enggak masalah. Ya kan? Larangannya apa? Larangannya duduk tahiyat itu apa? Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Kalau dibalik kan enggak boleh. Ya kan? Kalau di tahiyat akhir dijadikan tahiyat awal, posisinya boleh. Tapi keduanya yang enggak boleh itu apa? Baik tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ini dalam keadaan normal ya. Telapak kakinya Dibalik. Nah, itu tidak boleh. kecuali kalau sakit. Kecuali, ya itu kecuali. Nggak pernah ya kan. Nah itu. Masuk ya. Nah, mau kaki belakangnya diberdirikan, mau kaki belakangnya tidak diberdirikan, ya kan? Itu silakan, tidak masalah. Ya kan? Ada ketentuannya masing-masing, tapi itu tidak termasuk larangan. Seperti itu ya. Yang tidak boleh larangannya apa? Dibalik itu tadi. Yang kakinya kiri berarti yang diangkat ya. Kalau tahiyat ya itu seperti itu. Itu tidak boleh. Enggak sama, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Gini kan. kalau jenengan perhatikan ada di sini. Iya, nah pojok deh. Ada di sini. Ada di Pak. Ada ngene. Tahiyat awal tok. Ngene. Ada kan dia. Gini kan. Akhir juga saya tahiyat awalnya seperti itu. Pojokan dulu kok. Lah makanya itu Iya. itu ada. Enggak ini lho. Enggak kebalik. Ini lho, Pak. Abdi. Ini. Oh, ini. Loh kan normalnya kita gimana sih? Ya karena ini mestinya. Nah, mestinya kan gitu. Pengamatan saya Kenapa? Sakit. kesakitan menurut saya. Kan kita. Kecuali orang sebelah sini. Iya ya. Kalau sebelah sini cacat memang kakinya. Oh, pernah buka ekstra ya. Itu cacat itu, ya kan? Hanya Surat-surat kecil aja. Apa itu dulu? dulu Allahu Akbar, Pak Sumaji itu imamnya belum sampai turun, dia sudah sampai turun. Itu duduk tahiyatnya seperti itu wajar, karena Bekasnya ada operasi, ada operasi. Tapi nggak tahu kalau di yang satunya ini masih muda kok, Seno enggak? masih muda ya, sudah tua gitu. Bapaknya ini soal sudah setan itu. Ah, Mas, iya. Oh itu ya, iya itu. Iya, mungkin salah orang. Tapi ada orang seperti itu. Rasanya kok masih 40-an, 50-an. Sudah tua. Udah tua nih. Oh iya yang mana tuh? Pojok ini tuh, ruko tuh. Ada tuh, ya itu tidak boleh. Nah, kecuali beliau punya alasan tertentu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan loh, kok seperti ini. Tidak bisa menyalahkan. Tapi teorinya salah. Teorinya salah, tapi tergantung pada orang. Oh saya tidak, karena saya seperti ini. Oh silakan, tidak masalah. Kemarin. Hah? Ada operasi Sholat. Pak Joko. Islam. Hah? Apa? Sebelum adzan, Hah? dia sholat dulu. Hah? Terus? Terus setelah adzan maghrib, Hah? maghrib, Hah? sholat lagi. Hah? Berarti Ditanyakan dulu sholat apa? Siapa tahu sholat mutlak. Kenapa kamu tuh bisa? Bener. setelah Wudu, setelah sholat. tahiyatul masjid. Banyak. Di sini ada kan anak muda. Setelah sholat subuh lagi. Enggak tahu, sholat sunnah. Pokoknya sholat lagi setelah subuh. Ada di pojok sini biasanya. Biasanya mundur ke belakang. Yang jenggot itu. Ya, jenggot itu. Ya. Orang Belanda Setra nggak salah. Iya benar. Sehari. Benar. Kalau saya hari itu. Iya kan banyak tuh jenisnya, ya kan kita lihat kita tanpa mampu menyalahkan, tapi bagi kita seharusnya tidak seperti itu. Mungkin dia hanya punya dalil, artinya saya biasanya
qobliyah subuh itu selalu, kok itu kesiangan, ya saya ganti, ya boleh enggak apa-apa, ya kan? Itu kalau tiap hari ya tanda tanya. Itu kan kesiangan. Lah iya. Saya kan tiap hari. Bukan kebiasaan. Kebiasaan. Nah, itu ya. Mas Randy, Pak? Mas Randy. Ini hari. Kenapa ya? Pak Manto. Nggih. Hari. Nggih, monggo Pak Waji. Yang Nih, batas wudu. atas Niki. Nih. cahaya Oke, cahaya niki. Bekas wudu. kasur itu kira-kira bisa menerangi ruangan itu atau hanya ini kelihatan mantap gitu. Identifikasi bahwa ini merupakan kaumnya Rasulullah, ini dan bukan kaumnya Rasulullah. Heeh. Mengeluarkan cahaya. Cahayanya ini bisa sampai bisa menerangi. Oh, tidak ada keterangannya. Ya, Enggak. kan? Di akhirat nanti itu identifikasinya hanya itu. Hanya Rasulullah yang tahu. Kita tahu. Juga tahu. Kita tahu. Itu sampai Hah? bisa menerangi. Oh, tidak ada. Belum ada keterangan. Di padang masa. Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar nanti pembeda kaumnya Rasulullah dengan bukan itu ya dari bekas wudunya. Oh, jadi kita juga tahu ya. Tahu. membantu orang ini waktu di dalam kubur kan. Ada itu enggak? Ada keterangan ya? Lupa saya. Yang di dalam kubur ada enggak? Wudu itu menerangi alam kubur. Rasanya enggak ada ya? Saya lupa ya. Sebenarnya kuburan di Lupa saya. Selatan apa itu ambil itu penerangan di kubur. Iya, lupa ya. Wudu enggak ya? Menerangi kubur. Ya. Terkait dengan wudu. Enggak. Rasanya enggak ada Pak Haji. Rasanya loh. Nanti dicek lagi ya. Rasanya kok belum pernah baca saya. Yang wudu ini hanya identifikasi saja. Oh, ini rombongan Rasulullah ini enggak. Itu aja ya. Terus saya jadi ingat lagi apa itu orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'an. ada beberapa ayat itu sudah cukup untuk sholat, terus juga cukup untuk menerangi Nah, itu bisa itu. Menjadi syafaat. menerangi bisa. Bisa kalau itu Al-Qur'an ya. Nanti apa? Ya dia ada ini kas Wudu. Hah? bisa bantu menerangi Belum. Lu cahaya dalam kubur. Nggak tahu saya kalau wudu dalam kubur ya. Baik, lanjut Pak Budi. Nah, nggih batasnya. Nggih. Nggih, ini panjangnya sedikit. Nggih. Ya, setengahnya. Ya, seperlunya. Betul? Seperti itu. Nggih. Baik, Pak Budi, lanjut. Wa an Aisyah. Aisyah Aisyah. radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu yu'jibuhut tayammunu fi tanah ulihi wa julihi wa dhuhurihu wa fi sa'nihi kullihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW senang mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala hal. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kalau disebut muttafaqun alaih ini Sepakat. berarti minimal 6 itu atau bahkan lebih. 6 apa ahli hadis itu loh. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi segala macam ada 6 itu. Ya kan kalau disebutkan muttafaqun alaih minimal 6 itu menyepakati. Jelas ini ya bahwa Rasulullah SAW sangat suka mendahulukan bagian kanan dalam segala hal terkait dengan aturan-aturan tertentu juga. Misalkan masuk masjid, nah menggunakan kaki kanan, ya kan? Keluar masjid menggunakan kaki kiri, tapi pakai sendalnya pakai kaki kanan. Makan dengan dengan tangan kanan. Masukkan
celana dengan kaki kanan terlebih dahulu. Junub, mandi junub kanan dahulu, termasuk wudhu. Ya, termasuk wudhu. Karena ini dimasukkan di bab wudhu, berarti bab wudhu terkait dengan pelaksanaan wudhu, kanan selesaikan dulu, baru kiri selesaikan. Balik juga kan? Nggak boleh, ya kan, seperti itu. Saat menggunakan sendal, menyisir rambut, sampai menyisir rambut Rasulullah sebelah kanan terlebih dahulu. Iya, saya nggak pernah menyisir rambut. Oh, enggak. Seperti itu ya. Bersuci dan dalam semua urusan beliau. Jelas ini ya. Usahakan menggunakan yang kanan terlebih dahulu, termasuk salaman. Kanan dulu, ya kan? Termasuk apa? Menawari makanan kanan dulu, ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tawaddatum fa ada nggak ada harokan. Fabda'u bima yaminikum akhrajahul arba'atu wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berwudu maka mulailah dengan bagian-bagian anggota wudu yang kanan. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Nah, seperti 4 ini ya. 4 ini siapa saja ya. Sejauh semuatan yang penting 2 itu. Bukhari, Muslim ya. Urutannya yang 3-4-nya saya lupa. Ya. Nah, seperti ini yang kaidah-kaidah umum, gunakan kanan. Ya kan? Terus kalau ini berwudu bagian kanan. Yang tadi secara umum semuanya kanan, sekarang masuk kanan wudu. Kalau bisa jadikan ini sebagai aktivitas sehari-hari. Karena apabila aktivitas sehari-hari ini menggunakan dasar ini, aktivitas sehari-hari kita itu dinilai sebagai ibadah. Lumayan, ya kan, ibadah. Ini soal menengadah untuk mengaminkan atau berdoa. Ayo. Ini kan juga ada gini kan, orang nggak sadar. Yang pas di mana? Ya. Bukan masalah pas, ini nggak tahu kalau doa kayak gini tangannya yang kiri di atas ya kanan yang di atas. Ya, seumpama ini gimana doa ini? Aturannya seperti apa? Secara dulu, jadi dilihat dulu caranya Rasulullah seperti apa. Ini. Nah, ada segera terangkan. Terus posisi telapak. Ada beberapa waktu bahkan Rasulullah terlihat ketiaknya. Nah, itu kan ada waktu-waktu tertentu sampai terlihat ketiaknya. Jadi belum seperti ini, ya kan? Oh, itu pas apa? Oh, mungkin pas Rasulullah sedang sholat atau meminta secara khusus, ya kan? Khusus. Tapi biasanya beliau seperti apa? Sejauh semua tahun saya sejajar dengan mulut segini. Lurus gitu. Nggak ada aturannya itu kalau lurus. Nggak ada. Kalau Pak Mantap bengkok-bengkok gimana ayo? Kalau nggak ada aku. Nepedot iki. Nah, ya sekarang larangannya apa? Larangannya enggak ada ya? Terkait dengan doa. Itu meminta. Yang simpelnya minta ke orang tuh gimana? Gak mau minta. Ada yang gini. Iya, itu berdoa itu. Doa. Itu menunjukkan. Itu ketika jadi khotib. Nah, ada itu, ada teorinya itu. Terus nanti ada yang
doa gini, kalau ada mana gini, kan ada kan? Ya, Itu terkait dengan doa-doa. Kalau misalkan doa azab gitu. dasarnya, nah, itu loh. Dasarnya kalau rahmat itu seperti ini harusnya. Itu tidak ada dasarnya ya, tidak ada dasarnya yang ini terus seperti ini kalau terkait dengan bala itu tidak ada. Ya balak moh. Tahu itu apa ini? Aku Iya. Aku leno barang tak tutup. mau ngene ya. Mau lah bahasa ini. Aku tak amin. Tidak ngerti. Oh, gitu kerungu balak langsung ini. Kalau teorinya gimana terkait dengan doa? Kita mendengarkan doa. Kalau ada orang berdoa atau sedang baca Al-Quran yang isinya terkait dengan doa kepada Allah yang baik-baik, permintaan kepada Allah yang baik-baik, kita berdoa agar kita sama atau minta hal yang sama dengan yang dibaca. Mengamin. Nah, tidak hanya mengamin, ya benar mengaminkan. Tapi kalau itu doanya jelek, misalkan, Untuk orang enggak, maksudnya doa-doa terhindar dari neraka jahanam, misalkan ya. Yang tadi itu Pak Agus, kan itu doa kan? Doa semua Robbana, iya kan? Di ayat 2 itu doa-doa itu. Di ayat pertama itu doa, ayat kedua, di rakaat pertama itu doa-doa. Ada doa kafirin itu loh. Nah itu kan. Al-Imran 284. Sampai Yang tadi dibaca itu kan? iya. Al-Baqarah bukan Ali Imran, Al-Baqarah. Al-Baqarah 284. Nggih, terhindar dari kedoliman orang kafir ya. Nah, alal qaumil kafirin. Nah, 286. Mangsurna alal qaumil kafirin. Nah, itu kan kita berdoa juga agar orang-orang kafir. kita terhindar dari laknat orang-orang kafir. Seperti itu. Ya. Ketika berkisah tentang misalkan Pak Ji Azumar itu ayat terakhir itu ya, yang sekelompok orang dibawa ke neraka itu, nah itu kita berdoa harusnya jangan sampai kita seperti itu. Ya, Pak Manto kan seperti itu dah. Dah, baik. Jadi seperti itu ya, di sini disampaikan. Ya aturan misalnya tangan-tangan Hmm. ya seharusnya banyak lah. Nggih, nggih. Dunia suku bada. Heeh. Kalau itu sebagai bada kan berarti ada alam gitu. Betul. Walaupun sedikit banyak Benar. bisa menunjukkan dari Makanya jadikan betul. masjid. Kecil-kecil jadikan itu pahala ibadah. Hah? kalau yang hal tertentu itu malah harus baik kiri ya jangan. Ya, masuk kamar mandi kiri. Oh ya, Itu. Itu ya. Baik. Lanjut, Pak Budi. Wa anil mughirati bani Su'batin annan nabiyya tawaddo'a wa masaha binasiyatihi wa alal imamati wal hukaini akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu. Saat itu Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya, bagian atas sorbannya, dan kedua kifayah Kufah. kufiyah Ya. dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Nah ini ya, bahwa dari hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu. Jadi ada dua keadaan menggunakan sorban dan kufah. Pertama, kita tidak mengenal ini, ya kan? Kufah itu bentuknya seperti kaos kaki, tidak panjang-panjang, hanya sebatas mata kaki saja.
tapi biasanya terbuat dari kulit. Kalau dulu kulit asli, sekarang kulit sintetis. Jadi selerekan selobokan gitu aja, di resleting gitu, ya kan? Fungsinya dulu untuk menghindari dingin, dulu ya kan. Jadi sufah ini fungsinya seperti kaos kaki, jadi dia fungsinya nanti itu dipakai terus nanti kalau keluar pakai sepatu lagi. Jadi bukan itu yang dipakai di luar, bukan itu untuk daleman, ya. Nah, sorban juga seperti itu, kita jarang pakai sini sorban di kepala itu kan, gitu. Nah, ini berarti pengetahuan naistuna, hanya kita tahu saja, ya kan? Sorban disebutkan di sini bahwa Rasulullah pernah berwudu mengusap bagian ubun-ubunnya, gini saja, dengan mengusap bagian atas sorbannya, ubun-ubun pas di sorbannya ini, gitu ya. Iya, mau pakai atau masa enggak ada, masa wudunya cuma kepala gini dok, ya kan? Hah? Enggak, ya kan? Enggak seperti itu. Makanya jangan dibayangkan karena kita enggak tahu, ya kan? Kita enggak pakai, ya kan? Kalau Pak Manta pakai sorban, dibuka aja, iya kan? Nah seperti itu, enggak tahu. Terus kita juga enggak apa syaratnya penggunaan sorban dan kufah yang boleh di seperti ini kan, ya kan? Kalau sepatu minimal 3 kali 24 jam diawali dengan wudhu. Jadi sebelum pakai sepatu wudhu, selesai normal, terus pakai sepatu. Saya lupa 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Sepatu itu tidak lepas. Kalau batal wudhu, boleh hanya mengusap sepatunya saja. Batal wudhu. Jadi ini sepatu, ya kan? Sebelumnya wudhu, selesai wudhu. Dalam kondisi Suci, ya? Saya lupa ya. Coba cari ya. Kan 3 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Saya lupa ya waktunya ya. Ada batas waktunya tertentu wudhu. Terus ketika batal, diusap ininya saja permukaan. Sudah selesai. Jadi lainnya wudhu. Ya, mengusap ini saja. Boleh. Lainnya wudhu normal. Wudhu normal. Kalau kaki biasanya kan kalau dibuka. cuci. Ini kan tidak dibuka ya, karena mungkin tentara kayak atau apa kayak ya kan sedang perang seperti itu ya kan, kasus khusus ini. Terkait kaos kaki ini cuman kalau kondisi seperti itu diginikan aja. Ya kan. Syaratnya tuh ada batas waktu tertentu. Kalau sudah buka sebelum waktu itu berarti harus dibuka. Ya, gitu ya. Terkait sorban juga ini. Kalau ini sepatu ya, kalau ini kufah. Kufah itu juga ini seperti tadi itu apa dalemannya sepatu ini dia hanya di dalamnya di sini nanti dipakainya hanya sebatas ini saja. Tapi ada ya teman saya saya kan memang sedikit sakit, maka sekali terus enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan, ya kan? Ya. Kayak seperti ini ya. Kita jarang pakai ini. Lanjut Pak Budi. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu wa anhuma fi sifati hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ibda'u bima bada'allahu bihi ajra jasun nasab iyu hakadha bilafdil amri wa huwa inda Muslim bilafdil khaira. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata tentang cara haji Rasulullah disebutkan bahwa beliau pernah bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah, diriwayatkan oleh Nasai dengan kalimat perintah. Sedangkan menurut riwayat Muslim dengan kalimat berita. Ini kok masa haji masuk ke sini ya? Tentang tata cara haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mulailah kalian dari yang Allah mulai. Ini mungkin terkait disambungkan ke wudhu ya. Jadi sudah aturan wudhu seperti ini ya, lakukan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya.
Ini tidak ada keterangan. Jadi terkait dengan sorban tadi ini juga pemakaian sorban juga diatur. Sorban yang menutupi sampai kepalanya sampai sini. Ya kan? Siapa sih gini? Hah? Nonton siapa gini? Mungkin ada contohnya. Mau tanyakan nanti, ya kan? Iya kan? Kita kan tidak tahu, ya kan? Lanjut Pak Budi. Wa anhu qala kana an-nabiyyu idza tawadda'a hadza ralma'a ala murfaqaihi ajra jahudda kutniyu bi ihsani bi isnadi dhaifi. Masih darinya Jabir bin Abdullah yang berkata jika Rasulullah SAW berwudu maka beliau mengalirkan air pada kedua siku-sikunya, dikeluarkan oleh Darukutni dengan sanad yang lemah. Oh, ada detailnya lagi. Mengalirkan gimana Pak Manto? Hah? Mengalirkan air pada kedua sikunya. Nggak diusap berarti. Hah? Nggak diusap. Ambil ini. Diusap juga ini. Ambil dulu. Ambil airnya ini ketika berwudu, mengalirkan air kemudian diusap ini ya. Mengalirkan air pada kedua sikunya. Gerocok ini aja. Iya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang dimulai dari sini. Dari sini. Iya kan? Kan ada tuh. Dulu paling kita melaksanakan seperti ini kan. Dari sini dulu ada yang seperti itu. Jadi mendahulukan resikonya dulu. Tapi masalahnya di sini ada keterangannya. Hadis riwayat Ad-Durukutni dengan sanad yang lemah. Ya kan? Sedangkan di depan tadi sanadnya bagus-bagus, ya kualitas hadisnya bagus-bagus. Baik, dilanjutkan dulu. Hadis ini lemah ini kan, seperti itu. Terus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la wudu'i liman lam yadhkuri ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Banu Majah bi isnadin dhaifin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Nah, apa? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca Bismillah. Jadi kalau nggak boleh, nggak membaca. Ini disebutkan kalau tidak baca, berarti batal wudunya. Tapi ini masalahnya lemah lah itu loh, ya kan? Seperti itu. Boleh baca, silakan baca, enggak masalah. Tapi tidak menganggap bahwa kalau tidak baca nggak batal. Seperti itu, ya kan? Berarti nggak apa-apa berarti. Nah, baca enggak apa-apa. Tidak baca? Nggak baca. Enggak apa-apa. Tapi terkait dengan ada hadis yang menyampaikan awali perbuatanmu dengan Bismillah. Iya kan? Gitu. Jadi keumuman hadisnya dipakai kekhususan silakan tidak masalah. Tapi kemudian terus memvonis tidak batal wudunya karena tidak baca Bismillah, lah itu yang tanda tanya. Kita menambah pahalanya dengan penggabungan hadis ini secara umum. Hadis ini ya. Secara umumnya. Ya kan? Jangan menyimpulkan dari sesuatu yang tidak ada kesimpulannya. Seperti ini ya. Seperti ini. Oh berarti kalau tekniknya seperti ini, hadisnya dhaif. Berarti ya kalau tidak baca batal. Oh enggak seperti itu. Ya kan? Karena kualitas hadisnya masih dipertanyakan. Dhaif itu bukan mesti palsu. Dhaif hanya derajatnya yang kurang. Ya kan? Seperti itu ya. Ya kan? Baik. Ada tambahan Andika? Di sini tidak sempurna. Tidak beriman seorang tidak sempurna. Ya seperti apa ya?
Nggak sampai mengeluarkan kekafiran. Tidak sampai mengeluarkan kekafiran, ya. Dah lanjut. Terus ada misalkan gimana kalau di kamar mandi baca Bismillahnya boleh atau enggak? Boleh saja. Hah? Dalam hati. Boleh dalam hati. Nah seperti itu ya. Enggak boleh dikeraskan. Ya. Lanjut. Walitirmidzi an Sa'id bin Zaid. Dalam diriwayat Tirmidzi diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Wa Abi Sa'idin nahwuhu. Qala Ahmadu la yasbutu fihi syai'un. Sedangkan dari Abu Sa'id sama seperti hadis di atas, Ahmad tidak dapat ditetapkan suatu hukum apapun berdasarkan hadis tersebut. Wa an Tolhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadi walistinsaki akhrajahu Abu Dawud da bi isnadi dhaifin. Dari Talha bin Musarrif dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW memisahkan antara kumur-kumur dan menghirup air melalui hidung. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah. Sangat lemah juga. Kalau kita tahu kan, ya sangat yang kita perhatikan. Tapi ada ulama yang menyampaikan kalau dhaif usahakan boleh digunakan kalau tidak terkaitan dengan ibadah. Kalau dengan penyemangat sholatlah kamu seakan-akan kamu besok akan mati, bekerja itu sananya dhaif, ya kan? Kalau digunakan untuk secara umum, tidak ada terkaitan dengan ibadah 5 itu terutama, silakan pakai untuk penyemangat. Kalau terkait dengan ibadah 5, mending cari yang kualitas hadisnya bagus-bagus, ya seperti itu. Dah memisahkan itu ya, terus lanjut. Wa an aliyin fi sifatil wudu'i summa tamat madha wastansara salasan yumat midu wayan siru minal kaffi di khudhi minhul ma akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ali disebutkan tentang cara berwudu. Kemudian Rasulullah SAW berkumur-kumur dan menghisap air melalui hidung sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan menghisap air melalui hidung dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Kualitasnya tidak disebutkan. Tidak ada. Di sini disebutkan kualitasnya sahih. Nah, berarti yang tadi yang memisahkan itu dhaif. Ada disebutkan kemudian, oh ini sahih. Makanya bisa mengumpulkan 2 hadis ini luar biasa. Ya kan, ketika satu ini, ketika penyampaian hadis sebelumnya, sekarang Pak Manto dengar. Besok penyampaian hadis ini kapan-kapan Pak Manto tidak dengar. Pak Manto sedang luar kota. Pak Manto pegangnya hadis yang sebelumnya. Yang didengar. Yang sebelumnya. Dan itu sama-sama sumbernya dari Rasulullah misalnya seperti itu, silakan pakai, nggak masalah, ya. Nah, hanya saja nanti kualitas hadisnya terkait dengan 5 rukun Islam ini usahakan cari yang sahih, ya kan? Ini ada kumur-kumur sendiri setelah kok 3 kali. Ini kandung ini kurang pasti. Nah itu kalau kurang kan masalah selera, ya kan? Yang penting sekali kalau sudah cukup ya cukup. Ya, belajar makanya itu. Jadi tata cara wudhu kemudian tentang tata wudhu kemudian Rasulullah SAW berkumur dan menghirup air bersama. Ini kalau enggak ada keterangannya bersama di sini.
Tidak ada. berkumur Dan menghirup. Ya ini ya. Jadi berarti berkumur. bisa Jadi satu kali ambil, ini digunakan untuk dua. Ambil air. Kalau saya biasanya saya hirup dulu. Ah, iya, iya. Enggak sih. berkumur dulu. Oh, berkumur dulu baru saya sedot. Nyata airnya itu. Seperti itu. Jadi ambil dulu di mulut, simpan dulu di situ, kemudian sedot sampai kuat-kuat. Kalau saya kuat-kuat, nah, saya keluarkan, baru tangan saya masuk ke mulut, kumur-kumur. Seperti itu, ya. Jadi harus latihan. Sekali boleh, di sini bukan 3 kali enggak masalah, ya kan? Dia berkumur dan menghirup air ke lubang hidung. Berkumur, mana nggak berkumur? Masukkan air ke mulut dulu, baru kemudian sisa air yang di sini itu sedot, ya kan? Nggak apa-apa, Pak Manto, sedot aja. enggak sendiri. Hah? Sendiri. Enggak, walaupun sendiri-sendiri sedot istinsakkan Iya, itu, iya. ya kan? Kuat-kuat ke daerah menghirup ke dalam hidung dari tangan yang digunakan untuk mengambil air, ya kan? Satu kali ini mulut sedot, harus belajar, ya, seperti itu. Terus lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Lanjut. Berarti juga nggak apa-apa lah, berbarengan nggak apa-apa. Berbarengan nggak apa-apa. Apa-apa, nggak apa-apa, ya kan? Berbarengan umurnya kurang. Ya, tapi bisa dimaksimal. Bisa, Karena makanya itu tidak terbiasa. belum terbiasa. Makanya jangan divonis sesuatu yang tidak biasa di kita itu salah, ya kan? Soalnya nggak terbiasa. Belum Kalau terbiasa. terbiasa kan akhirnya bisa. Bisa, ya kan? Gitu ya. Atau jangan menganggap yang itu lebih daripada, oh ini lebih daripada itu, daripada ini. Enggak, sama saja hukumnya, ya kan? Hanya kita belum terbiasa. Ya itu. Kalau pengen kan ya biasakan, ya. Seperti Pak Manto misalkan ya, enggak enak kan Pak Manto enggak ngirim makanan pagi-pagi ya. Oh, biasanya kan ngirim toh. Iya. Terus. Lanjut Pak Budi. Wa an Abdillahi bin Zaidin Bin fi Zaid ah. sifatil wudu'i summa adakhala yadahu qomat mado wastan sako min kafin wahidatin yaf'alu dalika salasan muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata tentang cara berwudu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya lalu berkumur dan menghirup air melalui hidung dengan satu tangan. Beliau melakukannya 3 kali. Hadis muttafaqun alaih. Gimana? Ya ini ya tadi. Iya kan? Diambil dari satu tangan ini, kumur dengan ini. Jadi kumur itu, kalau saya tidak selesai, jadi ambil satu, ambil air di sini untuk disimpan di mulut, Sendiri-sendiri. sisanya ini Sedot sendiri. sedot. Setelah sedot, jangan langsung dikeluarkan, diam aja sekian detik itu, baru dikeluarkan mulut, hidungnya dulu. Hidungnya dulu, baru kumur-kumur. Kumur-kumur, kalau saya biasakan tangan saya masuk, seperti itu. Kumur masuk ya? Masuk kalau saya, ya kan? Setelah ini saya bersihkan, ya kan? Masuk. Setelah itu baru dikeluarkan, ya kan? Walaupun satu waktu itu 2 kegiatan terpisah dan sama-sama maksimal. Satu lagi yang bisa menenangkan hati, air keran harus mati. Biar kayak seperti balap. Karena tidak terburu-buru gitu loh, ya kan? Seperti itu. Jadi satu ambil, disimpan di mulut. Kalau berkumur-kumur nyedot berbarengan tidak mungkin. Berkumur-kumur sampai Ya juga temponya nahan ini juga apa temponya ini sama nahan ini. Begitu kumur-kumur juga barengan dilepaskan. Kalau seperti itu. Berbarengan. Iya. Boleh silakan, tidak masalah, ya kan? Tapi tidak maksimal nanti gininya. Bersihkan mulutnya. Cuma nggak Berkumur masuk tau ya. Ya makanya saya tadi kalau saya kan sendiri, jadi kumurnya Maksimal. bisa maksimal. Jadi saya Minin berkumurnya 3 kali. 3 kali. enggak apa-apa, ya, seperti itu.
Kalau saya 3 kali malah 3 kali. Tuh, disimpan di mulut, sedot, berhenti sejenak, dua-duanya berhenti. Lepas, terus gini, biurda, 3 kali ya. Itu ya. Jadi, ya enggak apa-apa, mana intinya membersihkan kan? Ya membersihkan. Toh kemarin kita juga dapat teorinya terkait dengan apa? Yang membatalkan wudhu, makan dan minum. Yang membatalkan wudhu adalah makan dan minum. Kalau selilitan gimana Pak Manto? Terus ditelan. Seperti Andika Tapi kemarin. ditahan di dalam nggak apa-apa ya, ada sisa makanan kita nggak mau ngeluarin tapi nggak ditelan. Hah? Ditahan, Ditahan gimana? Enaknya ditahan. Perintahnya gimana? keluarkan. Dikeluarkan. Perintahnya. Ya kalau Lah. mungkin kalau sendiri, sholat sendiri saya Lah, bisa seperti sekarang itu. ya. Kalau jamaah ini nggak enak. Cukup. Preventifnya ya, seperti itu wudhu harus diperbagus. Preventifnya. Kalau terlepas, masih ada sesuatu, sebaiknya dikeluarkan. Cara mengeluarkan gimana? Gimana? Ya, terus dimasukkan ke kantong. Itu memang teorinya seperti itu. Bukan celedek kan gini. Tonggoe. Seperti tadi. Ya bukan karena ya. Ada seseorang, saya Pak Pardi. Itu di sini kan. Ada seseorang saya Pak Pardi. Nah, tadi kan datang terlambat setelah saya pokoknya. Tiba-tiba waktu nggak tahu waktu amin apa baunya luar biasa. Itu kan mengganggu kan. Itu kan. Nafas. Iya waduh. Iya kan. Terus mengganggu waduh kan. Ya, iya nggak tahu ya kan seperti itu. Entah beliaunya seperti apa, yang jelas kita kalau bisa nggak seperti tidak mengganggu lainnya kan. Kalau bau saya biasanya maju sedikit. Iya. Iya. Apa sih kadang napas itu apa? Berarti belum sekali. Ya kan. Seharusnya tak tahun terus. Ya kalau sebelah Pak Manto enak, Pak Manto jadi tidak tidur. Itu ngali ya, Mas. Ya itu ya. Nah ini belajar seperti ini, belajar ya. Lanjut Abu Di. Wan Anasin qala ra'an nabiyyu rajulan wa fi qadamihi mislu dul min sudzufri lam yusibahul ma'u faqala irji fa ahsin wudu aka ahrajahu Abu Dawud wadawan Nasaiyu. Dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang laki-laki yang di telapak kakinya terdapat bagian sebesar kuku yang belum terkena air wudhu. Maka Rasulullah SAW berkata, kembalilah lalu sempurnakanlah. Perbaiki wudhumu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Nah, udah jelas ya. Makanya ini butuh ketenangan untuk wudhu itu. Kan banyak Ya, itu didakwai ya, jangan dimarahi aja, dimarahi, apalagi dirasani. Enak dosanya di sana hilang. Sini yang nambah. Itu didakwai, enggak boleh seperti ini ya, kurang seperti itu. Iya, ya. Ini kan menarik loh. Wudhu dengan tenang itu membuat rangkaian sholat kita itu bisa menjadi tenang ke bawah. Kalau wudhu itu buru-buru ya, kesini juga tuh kemerungs memang. Ya, ya, apapun caranya, mempertenang wudhu, menyempurnakan wudhu, salah satunya adalah untuk kesempurnaan wudhu itu sendiri, yang kedua untuk mempersiapkan sholat. Ya seperti itu. Jelas ini waspada ya, karena di siku ini batasnya kan pentolan ini kan, dengan semata kaki itu harus jelas. Ya, dah lanjut lagi. Wa anhu qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau
bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amadadin. Muttafaqun alaih. Masih darinya Anas, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis muttafaqun alaih, usahakan kalau cari dasar-dasar. Jadi gini, kita bukan sebentar. Ada muttafaqun alaih. Kesepakatan itu artinya. Alaihi. Muttafaqun itu kesepakatan alaihi antar banyak, ya kan? Jadi kalau di sini jual muttafaq minimal 6 imam hadis tadi. Tuh bukan, makanya itu kalau hadis 6 siapa saja? Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi. Kalau yang 4 itu imam madzhab. Ya kan, beda ya kan? Kalau di kitab hadis sebutkan seperti itu, berarti yang 6 imam ini yang kitab sitah itu ya, 6 kitab hadis terbesar itu. Kalau cari seperti ini, ya kan? Terus ada namanya hadis sahih, itu di bawahnya juga Hasan. Hasan nanti banyak, Hasan di Khairiyah, Hasan di Sanisi, terus ada Dhaif. Terus ada itu lagi palsu namanya apa? Maudhu. Palsu. Apapun ada mutawatir. Ada mutawatir lagi ya kan. Jadi kalau bisa cari yang ini atau bahkan mutawatir itu Dari Allah. atas sendiri malah mutawatir itu, ya kan? Banyak orang, tidak hanya 6. Kan muttafaqun alaih kalau di sini 6 imam kitab itu. Kalau mutawatir banyak sahabat meriwayatkan hal yang sama, teksnya sama. Ya Pak Manto. Nah, di sini cari yang ini. Kalau di sini, larangannya di sini, jangan pakai hadis yang palsu untuk ibadah, tidak boleh, ya kan? Di sini, ini waspada. Kita juga terbatas keilmuan tentang hadis. Oleh karena itu cari yang minimal di sini ke atas, atau paling aman di sini. Di sini jelas tidak boleh. Di sini kita dalam rangka bukan menjelekkan satu sama lain, hanya saja kita mencari yang lebih bagus daripada yang bagus, yang lebih baik dari yang baik-baik. Ya, karena yang salah sudah dihilangkan di sini. Ini butuh ilmu lagi untuk mendalami, benar enggak ini hadisnya sesuai atau enggak. Tadi misalkan hadis terkait dengan pemisahan kumur dengan hidung tadi itu panjang nanti. Cara sebut bahwa hadis itu tidak dikeluarkan oleh si A karena si A ini bukan ini, ya kan? Karena si A ini kualitasnya jadi tidak karu-karuan. Daripada kita, karena kita terbatas keilmuan tentang hadis, cari yang di atas-atas saja. Cari yang pasti-pasti. Cari yang pasti-pasti saja. Benar itu Pak Budi. Kita terbatas ilmunya di sini. Cari yang pasti-pasti saja. Bukan terus menyalahkan ini salah, enggak. Kalau ini salah, ya pasti ini. Soalnya hadis maudhu itu hadis palsu. Misalkan ya, seperti saya contohkan kemarin. Tiba-tiba ada hadis tentang Rasulullah bersabda bahwa sholat tarawih adalah ini. Itu gimana kualitas hadisnya? Gimana Dika? Ya, Sholat tarawih di rumah, di masjid. bukan. Ketika ada hadis Rasulullah bersabda bahwa sholat tarawih titik wis belakangnya apa? Mau rokaatnya mau ini. Gimana? Ya, kalau disebutkan namanya tarawih ya belum ada istilah. Dijamin itu palsu. Karena apa? Di zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih. Ada yang sholat malam. Itu loh. Iya kan? Sama misalkan ketika misalkan Rasulullah bersabda zakat fitrah terbaik dengan beras. Jelas salah.
Karena Rasulullah tidak mengenal beras, ya tidak ada beras sana. Gitu loh, kita mengidentifikasi hadis palsu itu dengan seperti itu. Nah ini ngayal isinya. Ya kan, tengah rokok misalkan. Rasulullah selama saya baca rokok itu tidak dikenal zaman itu. Iya, kalau Homer dikenal. Homer sana memang. Ya kan, rokok rasanya tidak ada. Kopi juga tidak tahu saya. Kalau Homer kalau waktu zaman Rasulullah apa terkait dengan dingin ya? Ya karena budaya itu di setiap bangsa kan ada punya masing-masing kan. Kalau kita dari beras, kalau mereka dari kurma, ya kan ada itu di setiap bangsa itu punya kekhasan sendiri terkait dengan yang minuman alkohol. Intinya Homer. Ini Homer. Ya. Jadi ini dalam rangka untuk kita sadar bahwa kita lemah ilmunya, cari yang pasti-pasti saja. Ya seperti itu. Nah, terkait dengan yang tadi, yang terakhir kan, nah ini juga muttafaqun alaih. Jadi ini hadisnya kuat sekali, minimal 6 tadi. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah berwudu dengan menggunakan air sebanyak 1 mud. Wudu dengan 1 mud. Mandi dengan tadi wudunya keterangan di atas 2/3. Sekarang hadis di sini 1. Dan tadi kualitasnya yang mana? Saya lupa tadi di depannya kualitasnya seperti apa. Tapi sekarang 1. Oke. Terus yang kedua, dan mandi menggunakan 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 2,5 kilo. Mandi dengan 2,5 liter. Sajibu. Gimana Anda? Hah? Ada keterangan 5 mud, terus ada keterangan sama dengan ukuran 1 sok kan sama dengan 4 mud. 1 sok, ini sok ya. Ini 1 mud ini. Rasulullah berwudu menggunakan air 1 mud ini. Iya benar 1 mud. Dan mandi menggunakan air 1 sok. 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud. Oh iya, 1 sok hingga 5 mud. Oh, 1 sok ini sampai 5 kali 600, 3 liter. Yes, kurang lebih 3 liter kan 600 kali 5 toh. Iya. 600 7 liter. 3,5 hampir 4 liter berarti ya. Mudnya buat ukuran 1 sok. sok sama dengan 4 mud. 4 Oke. mud 3 liter. Ya 3 liter kira-kira ya. Ya kurang lebih 3 sampai 4 liter lah. Gampangannya ya. Buat mandi. Buat mandi. Ini maksimal. Itu saji itu gosok-gosok. Nah, ini muttafaqun alaih, artinya ada batasnya. Ya kan? Kita gunakan seperti ini itu lebih bagus. Kita tidak termasuk dalam yang berlebihan. Kita termasuk mengikuti hadis yang tepat. Ya kan? Oleh karena itu, pada saat mandi besar, mandi junub, ya kan, mandi ini ataupun wudhu, yang penting itu diratakan, dibasuh, diratakan, bukan disiram, banyak-banyakan disiram, gitu. Yang penting dibasuh, jadi misalkan segini, dialirkan gini, ya sudah cukup sampai sini. 1 mau dihitung 1, 2, 3 silakan, tidak masalah, seperti ini. Ambil 1 lagi boleh, 1 lagi dianggap 3 juga boleh. Yang penting bukan pada banyaknya itunya, ratanya itu loh, ya kan? Ratakan yang penting. Seperti itu. Termasuk mandi, ya kan? Masuk mandi 1 air ini, kemudian 1, misalnya kalau mandi gini ya, diratakan gini, cukup 1 gini untuk meratakan, daripada 1 gayung digoyangkan gini. Kopios. Iya kan? Ya kan, di 1 gayung digubiar gini terus nggak diratakan, itu malah kurang tepat. Ya kan? Karena perintahnya itu membasahi kepala seperti ibu-ibu kemarin terkait dengan wudhu.
Loh kan saya sampaikan, wudu itu harus kena kepala. Loh, berarti kena rambut gini tidak boleh. Oke, Bu. Kalau rambutnya Ibu panjang, boleh enggak diambil ujungnya saya tempelkan gini? Kan? Ya mana? Kalau loginya sama dengan ini kan, kalau enggak, intinya gini boleh saja, asal sampai kepala. Jadi tidak hanya ditempel saja. Sampai kulit kepalanya, yang penting membasahi kepala. Kalau hanya membasahi rambut, ya tarik aja rambutnya. Kasih kan ini ya, diudu. Seperti itu ya. Ini juga usahakan kita ya, satu cipuk itu berapa? 1 liter nggak sampai? Hah? 1 liter ya? Yes, 3/4 liter mungkin, 1 liter ya. Ya 3-4 cipuk ini cukup. Gimana ya? Belajar gimana tuh? Paman sama nggak mikir masalah boros tentang wudu. Karo ngumbah sepeda motor atau mobil. Mikir nggak? Ayo, soal borosnya kita pakai untuk bersuci sama untuk membersihkan mobil. Ayo. Ya itulah kita. Itulah. Nah, semakin belajar semakin ngerti. Nah, kita banyak salah semua kan. Kalau istighfarnya lebih mantep nanti kan. Terus ini terkait dengan satu kali lagi. Satu hadis lagi. Anas terakhir. Oh, pas terakhir terus habis ini hadis terakhir ini bab ini. Wa an Umar qala Rasulullah ma minkum min ahadin yatawaddau fuyus bihul wudu asumma yaqulu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ahrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zadal lahumma ij'alni min tawat tawwa bina waj'alni min mutahhirin. Dari Umar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna kemudian berdoa, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya, melainkan telah dibukakan baginya pintu-pintu surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayat Tirmidzi memiliki tambahan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan dijadikan juga aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Yes. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Oh, salah, Muslim. Itu sudah kualitas sekali kan? Nah, ditambah ada Tirmidzi. Tirmidzi saya lupa, ketiga atau keempat itu ya. Dah. Kualitasnya bagus. Sekarang kita bandingkan dengan kita. Setelah wudu, Rasulullah membaca ini. Bacaannya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Udah. Bacanya Pak Wanto gimana? Setelah wudu. Setelah wudu. Alhamdulillah. Apa doanya? Selama ini. Bukan ini. Asyhadu alla ilaha illallah ya gimana? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Ya mantap ya. Jangan Allah barik lana fi ma. Lupa Pak Manto ini doanya kamu tuh lupa ya. Nah seperti itu. Doa itu masuk surga kok. Nah itu makanya itu dengan doa seperti itu maka pahalanya akan dibukakan 8 pintu surga untuk bagi yang wudu ini dan dapat masuk
Loh ini, dan dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Luar biasa kan? Coba, makanya itu ketika wudhu, nikmati wudhunya, doa seperti ini, janjinya Allah akan dibukakan pintu surga dan kita diperbolehkan masuk surga dari pintu mana saja yang sudah dibukakan ini. Surga paling atas apa mantan? Dos. Nah itu, pintu surganya dibuka semuanya coba. Menarik kan? Jangan terburu-buru. Ya. Ada tambahannya di sini seperti ini, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu. Boleh potong sampai di depan, boleh silakan karena teksnya ada sampai di sini, sampai yang Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya kan? Sampai itu boleh. Ada tambahannya di sini juga boleh. Ya kan? Tapi yang di sini kalau lihat teksnya dengan keterbatasan ilmu kita, dengan niat teksnya yang sampai atas sampai Rasulullah pun itu sudah dibukakan pintunya, pintu surganya. Ini doa untuk tambahan kita sendiri. Ya, baik seperti itu. Itulah pernak-pernik wudhu. Ada yang tanyakan? Kita wudhu aja sudah dibukakan pintu surga. Iya Pak Manto ya? Iya. Ah iya. Hah? Anjurannya kan menikmati. Bener, Tapi menikmati. nanti kasusnya kalau lagi sholat Jumat di tempat wudhu itu ngantri banyak orang, ya jangan menikmati. Loh, makanya sholat Jumat perintahnya wudhu di mana? Ya, Sebenarnya perintah wudhu itu di mana sih? Di rumah. ya, artinya kalau lagi ke Ya, safar. Atau Galonang, itulah. Ya kan? Jadi lu memang wudhu di masjid itu boleh, wudhu di rumah boleh, tidak ada larangan untuk itu, boleh gitu kan. Tapi tadi kalau kita berdalam lagi, mesti perintah ini ada maksudnya, iya kan? Perintah ini ada maksudnya, walaupun sama-sama boleh, iya kan? Itu kan di depan tempat pahala. Oh ini maksudnya satu untuk menenangkan wudhu, menyempurnakan wudhu, menilai tambah jalan kita, ya kan seperti itu. Di sini boleh, tidak masalah di wudhu di sini tidak masalah, Paling batal di sini Bapak. ya kan? Tidak masalah. Seperti itu pasti ada sesuatu yang baik di kita. Lah kembali lagi terkait dengan wudhu, terkait dengan fikih itu ya seperti ini. Ada banyak hadis. Coba nanti kalau ada waktu lagi disusun hadisnya itu. Ini poin-poinnya seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Oh, ini kualitasnya seperti ini. Kualitasnya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Saya mau pakai yang ini aja. Bukan karena menyalahkan lainnya, tapi karena keterbatasan. Kita tahu dirinya seperti ini. Jadi, kalau kita misalkan tanya, saya belajar dari ilmu mana? Dari kitab Bulughul Maram. Saya tahunya dari kitab Bulughul Maram mengajarkan hal wudhu seperti ini. Ya, jadi kita tahu, oh ini titik masalahnya di sini. Ya kan? Oh ini titik masalahnya di mana lagi? Oh ini mungkin di sini. Ya, baik itu terus jadi dipisah antara kepala dan telinga, mulut dan hidung itu dipisah-pisah, ya kan? Antara yang dipisah, ada yang tidak dipisah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, nggih? Nggih, wis duduk. Ya. Ngapain doa wudhu? dibukakan pintu surga. Dibukakan 8 pintu surga. Pertama baca tadi Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Syahadat ya? Syahadat itu. Syahadat. seperti saat Belum sehat. itu aja sudah 8 pintu. Iya, dan kita dimudahkan untuk masuk. Kalau tambahannya tadi macam-macam rupanya. Iya. Allahumma ij'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang bertaubat, mudah untuk bertaubat. Allahumma ij'alni itu minta tolong, ya Allah tolonglah aku.
Ya Allah jadikanlah aku, tolonglah aku untuk menjadi orang yang mudah untuk bertobat. Satu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dan tolonglah aku menjadi orang-orang yang bersih, mudah membersihkan diri. Itu. Ini kan tambahnya seperti itu. Loh kok cepet Pak Manto? Baik, alhamdulillah. Itu ya, jadi kita dalam rangka ini mencari yang lebih baik dari yang baik-baik, ya kan? Semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kurang lebihnya sama maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra enggak muncul, Pak Chandra.